warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauziah, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, angkatan 2021 Lokal B. Di sini saya ingin membahas tentang anak usia dini. Pertama, apa saja penyebab anak usia dini sering tidak akur atau terkadang berantem? Sibling rivalry bisa dikatakan sebagai bentuk persaingan anak-anak untuk mendapat perhatian orang tua. Pertengkaran pada anak bisa dipicu oleh beberapa faktor, misalnya 1. Mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa peristiwa besar seperti perceraian, pindah rumah, atau memiliki anak yang baru lahir dapat mempengaruhi perilaku orang tua maupun anak. Pada anak umumnya hal ini memicu terjadinya sibling rivalry. 2. Usia dan tahapan. Ketika anak-anak memiliki jarak usia yang terlalu dekat atau terlalu jauh, ia bisa lebih sering bertengkar dengan saudaranya, terutama bila kedua anak sedang berada pada usia di bawah 4 tahun. 3. Rasa cemburu. Kecemburuan antara kakak dan adik umum terjadi karena orang tua lebih sering melindungi adik. 4. Kurangnya keterampilan menyelesaikan masalah. Ketika orang tua sering memperlihatkan situasi bertengkar, anak-anak mungkin dapat menyerap hal itu. Ini juga yang membuat mereka kesulitan mencari solusi untuk memecahkan masalah. 5. Dinamika keluarga. Ketika terdapat satu anak yang diperlakukan berbeda karena punya kebutuhan khusus atau penyakit berat, anak lainnya merasa mengalami perbedaan perlakuan yang sangat jelas. 2. Berikut solusi untuk menyatukan anak usia dini. Pertama, jadilah teladan. Anak seringkali meniru bagaimana orang tua bersikap. 2. Jangan membandingkan anak. Membandingkan kemampuan anak satu dengan yang lainnya dapat membuat mereka merasa terluka. Untuk itu, hindari membandingkan perbedaan anak di depan mereka. 3. Jangan libatkan diri dalam pertengkaran anak. Ketika anak-anak bertengkar, arahkan mereka memecahkan masalah yang mereka hadapi, juga ajak mereka membuat solusi yang akan adil bagi kedua belah pihak. 4. Dengarkan kedua belah pihak. Sekali anak mungkin merasa kesal dengan saudara kandungnya, biarkan mereka mengungkapkan kekesalannya dan dengarkanlah baik-baik. 5. Luangkan waktu bersama anak-anak, pastikan mereka merasa dicintai. 6. Hindari situasi yang dapat menyebabkan kecemburuan, misalnya memberikan barang secara tidak adil di depan anak-anak. 7. Pujilah dan berikan anak apresiasi. Kedua hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan diri pada anak. 3. Bagaimana cara menanamkan rasa bersaudara? Pertama, atur kedekatan sejak dini. Ketika si adik baru lahir, biarkan kakaknya mendekati dan mencium adiknya. Peluk dan cium yang diberikan kakak dapat membangun keterikatan dan rasa memiliki antara kakak dan adik. 2. Biarkan mereka memiliki pengalaman bersama. Salah satu cara mempererat hubungan adalah dengan liburan keluarga. 3. Ceritakan hubungan persaudaraan bunda dengan kakak atau adik. Ceritakan momen favorit bunda bersama kakak atau adik ketika kecil. Hal-hal sederhana bisa jadi contoh bagi anak-anak agar saling menyayangi. 4. Beri anak-anak tugas mengajarkan satu sama lain. Ketika si kakak sudah terampil naik sepeda roda 2, minta dia mengajarkan adiknya yang belum bisa naik sepeda roda 2. Begitu juga sebaliknya. 5. Tanamkan bahwa teman akan datang dan pergi tetapi keluarga tidak. Sejak dini jelaskan kepada anak-anak bahwa saudara kandung adalah sahabat sejati yang tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Jika anak mengabaikan saudara kandungnya dan lebih memilih bersama teman-temannya, katakan bahwa pertemanan memang penting, tapi hubungan kakak dan adik yang seumur hidup ini jauh lebih penting. 6. Ingatkan anak untuk menyayangi saudaranya. Seiring waktu, ketika anak-anak makin besar, jelaskan secara satu persatu kepada kakak dan adik bagaimana cara menunjukkan kebaikan dan kasih sayang kepada saudara kandungnya. 4. Cara menanamkan rasa tanggung jawab, tidak menyalahkan teman. Pertama, beri pemahaman apa itu tanggung jawab. Jadi langkah yang sebaiknya Anda lakukan adalah hadapi anak dengan tenang. Jelaskan apa kesalahannya dan tanyakan padanya siapa yang harus bertanggung jawab. Bila anak masih belum memahami, buatlah penjelasan yang lebih sederhana. 2. Ajarkan anak untuk memecahkan masalah. Ketika anak mencoba melimpahkan kesalahannya pada orang lain, ajari anak untuk membedakan apa itu alasan dan penjelasan.
Tanyakan kembali adakah hal yang bisa anak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Cara ini merangsang anak untuk membuat beberapa pilihan jika dihadapkan dalam sebuah masalah, memikirkan apa risiko yang akan dihadapi dan akhirnya bisa mengambil keputusan yang paling tepat. 3. Kenalkan anak dengan berbagai peraturan, entah itu peraturan yang ada di rumah, di sekolah, atau di tempat umum. Jika aturan tersebut dilanggar, maka jelaskan juga konsekuensi yang harus anak dapatkan. Dengan begitu, anak akan mengikuti aturan sebaik mungkin dan lebih berhati-hati dalam berbicara atau bertindak. 4. Beritahu anak bahwa melakukan kesalahan itu tidak selalu buruk. Anak-anak kadang merasa takut dan cemas saat melakukan kesalahan. Mereka takut untuk dihukum atau dimarahi, sehingga cenderung untuk menyalahkan orang lain. Untuk mengatasi itu, tunjukkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan hal ini wajar saja, asal tidak mengulang-ulang kesalahan yang sama. Walaupun ada konsekuensinya, anak bisa belajar dari kesalahan ini, supaya tidak mengulanginya lagi. Berikan pujian jika anak sudah berani mengakui dan bertanggung jawab atas tindakannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.